Anda kembali lagi bersama kami di Prime News. Pemirsa, usai kisruh Hogi Minaya dijadikan tersangka karena membela istrinya yang dijambret, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erding Wibowo. Hasilnya, Kombes Pol Edi dinonaktifkan sementara dari jabatan Kapolres Sleman. Polda DIY resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erding Wibowo mulai hari Jumat 30 Januari 2024. Pada saat bersamaan, Kombes Rudi Yulianto ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolres Sleman. Sebelumnya, Rudi menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda DIY. Sementara itu, Edi Setianto kini ditempatkan sebagai Pamen Polda DIY. Langkah ini merupakan hasil audit dengan tujuan tertentu atau ADTT oleh Inspektorat Pengawasan Daerah. Salah satu temuannya adalah dugaan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kombes Edi sebagai Kapolres hingga menimbulkan kegaduhan kepastian hukum. Dalam rapat dengan DPR Rabu lalu, Kombes Edi meminta maaf dan mengakui dirinya menghadapi dilema. Selain menonaktifkan Kapolresta Sleman, Polda DIY juga sedang memproses pencopotan Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto yang sempat ditegur oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam rapat hari Rabu. Saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irmasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, tidak pastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah saya mengaktifkan pada pukul 10. Saya terima tanggung jawab kepada saya dan saya telah menunjuk pengganti. Status Hogi Minaya masih menjadi tersangka di tengah proses restoratif justice dengan pihak pelaku jambret. Sebelumnya, Hogi dijadikan tersangka karena menyerempet penjambret istrinya hingga meninggal dunia. Kelegaan Hogi Minaya usai tercapai kesepakatan damai tahap awal dengan keluarga penjambret masih menyisakan status hukum yang hingga kini masih melekat pada Hogi. Hari Senin 26 Januari lalu memang sudah difasilitasi proses perdamaian oleh Kejari Sleman dengan keluarga penjambret yang tewas ketika Hogi mengejar pelaku yang menjambret istri Hogi. Kedua pihak pun saling memaafkan dalam kerangka restoratif justice. Namun 2 hari kemudian pada rapat di DPR hari Rabu, Ketua Komisi 3 menyebut kasus Hogi tidak memerlukan restoratif justice, bahkan kasus Hogi bisa dihentikan demi hukum. Meski demikian, status Hogi masih tersangka dan proses perdamaian selanjutnya masih urung terwujud. DPR juga sempat menyinggung soal duit kerohiman yang diminta oleh pihak pelaku jambret. Apakah ada hal yang diminta oleh keluarga pelaku penjambretan yang sempat dimention oleh Pak Habib terkait dengan uang kerohiman sehingga belum sepakat? Ketika RJ di jilid 1 itu hanya terkait dengan bahwa para pihak sepakat untuk saling maaf-memaafkan. Kemudian yang terkait dengan agenda jilid 2-nya itu karena belum terlaksana, biasanya belum ada deal ataupun kesepakatan yang selanjutnya itu belum ada materi sampai ke sana, belum ada. Dan yang disampaikan oleh Pak Ketua pimpinan Komisi 3 DPR itu kan itu memang biasa menjadi wacana ya, wacana dalam forum RJ yang biasa dilakukan itu kan seperti itu karena memang RJ itu kan restoratif itu kan mengembalikan dalam kondisi yang semula seperti itu.
Kesimpulan rapat DPR bahwa kasus Hogi dihentikan sedianya bersifat mengikat. Namun hingga kini status Hogi masih tersangka sehingga Polresta Sleman diharapkan melaksanakan penghentian kasus ini. Kesimpulan yang dilakukan oleh alat kelengkap yang dihasilkan ya oleh alat kelengkapan Dewan saat melakukan rapat, baik itu rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, itu mengikat para pihak, mengikat Komisi 3, mengikat pihak-pihak yang diundang dalam pertemuan tersebut. Nah, karena itu di dalam salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat kemarin itu Komisi 3 dan itu diaminkan oleh para pihak yang diundang meminta agar kasus ini dihentikan, ya, merujuk kepada pasal 65 huruf M Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana nomor 20 tahun 2025 dan juga pasal 34 dalam Undang-Undang atau KUHP kita ya nomor 1 tahun 2023 dengan alasan pembenar, ya. Jadi ada tindakan yang dibenarkan oleh Hogi Minaya karena dia mengejar pelaku penjambretan itu. Oleh karena itu tidak bisa tidak, itu harus dilaksanakan oleh Polresta Sleman. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyatakan kasus Hogi Minaya tidak memerlukan restoratif justice dan bisa dihentikan demi hukum. Namun mengapa hingga detik ini status tersangka masih melekat pada Hogi Minaya? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum pelaku penjambretan Ada Misnan dan juga pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Pak Misnan dan juga Mas Heri. Selamat malam, Mbak Zelbia. Baik, Pak Misnan, saya ke Anda dulu. Rencana pertemuan Anda dengan kuasa hukum Hogi ya untuk membahas kesepakatan damai batal dilakukan kemarin. Ada apa? Jadi begini, hari pertama itu RJ itu berjalan baik dari pihak kami sebagai kuasa korban yang meninggal maupun kuasa tersangka. Di dalam rekaman jelas kita saling memaafkan. Karena apa? Karena anak daripada klien kami ini juga tersangka di kasus jambret. Ya, sama juga posisi Hogi di perkara laka lantas. Nah, saya sebenarnya tidak mau melanjutkan pembicaraan di hari Kamis itu. Kita mencoba untuk menghindar. Karena mohon maaf, kita ini tidak pernah minta uang dan tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Tetapi tuduhannya begitu kuat kepada kita. Nah, satu hari sebelum RJ itu, Mbak, istri tersangka Hogi itu menelepon kepada adik korban. Itu ceritanya kepada saya, bahwa selama ini istri korban tuh mencari nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, mereka tidak mendapatkan itu. Nah, baru kemarin mereka bicara antara adik korban dengan istrinya Hogi, dan di situ istrinya Hogi juga menyampaikan bahwa dia ingin memberikan santunan, tapi persoalan bukan itu. Kenapa tuh punya kita sudah meninggal? Kita pengen kalau itu selesai RJ tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak, dan Hogi juga enak, kita juga enak. Hidup ini kan bakal mati semua, Mbak. Gitu, Mbak. Jadi menurut Pak Misnan tidak ada permintaan ya dari pihaknya Pak Misnan, itu tidak ada permintaan, justru yang menawarkan dari istri tersangka Hogi. Tapi soal uang kerohiman ini juga diungkit oleh Ketua Komisi 3 DPR RI langsung, Pak Habibur Rahman. Gimana itu Pak Misnan? Nah, itu yang membuat kami semakin terpukul dan sedih. Udah meninggal, dibully lagi, disampaikan lagi yang seperti ini. Apalagi disampaikan ketua Komisi 3. Ini korban, keluarga korban dan kuasa hukum mau minta uang, nauzubillah min zalik. Itu yang nggak benar. Kami tidak bisa terima hal yang seperti itu. Kami tidak pernah meminta apapun berebut uang. Bahkan cara kami menolak halus itu, kita pertemuan saja hari Kamis
dan saya tidak lanjuti itu. Jadi salah betul. Jadi saya ini tidak pernah berkomentar atas nama kuasa hukum keluarga. Dari awal 6 bulan saya berjuang untuk mencari keadilan terhadap keluarga klien saya ini. Pak Misnan, 6 bulan saya berjuang dan mulai. Pak Misnan, mohon maaf saya potong. Sekarang kan ada perkembangan terbaru ya dari hasil rapat Komisi 3 dengan aparat penegak hukum dan juga dengan tersangka Hogi menyimpulkan, menyepakati bahwa tidak perlu lagi ada restoratif justice, melainkan justru dibilangnya tidak ada tindak pidana di situ kalau menurut KUHP yang baru. Jadi tidak perlu. Jadi status tersangkanya sebetulnya akan dicabut, disepakatinya seperti itu. Bagaimana tanggapan dari pihak Anda? Ya kan sebelum proses disampaikan oleh kawan-kawan Komisi 3 itu kan ada proses di penyelidikan di lalu lintas Polres Sleman, sehingga berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan dan tanggal 2 Januari itu terbit P21 untuk Hogi, sehingga jika itu ada RJ, memang itu rangkaian dari situ. Jadi makanya kita sepakat hari pertama itu saling memaafkan. Nah, kalaupun ini terjadi keputusan oleh Komisi 3, bagi kami juga tidak ada masalah. Mau kami apakan lagi. Tapi kami selaku keluarga, kuasa hukum, kami tidak punya kesempatan untuk hadir di sana. Karena yang hadir itu adalah Kapolres Sleman, Kejari Sleman, sudah itu pengacara tersangka dan keluarga tersangka. Nah, kami tidak dihadirkan. Kalaupun kami dihadirkan pada saat itu, ya mungkin kami terima dengan logo. Artinya ini kesimpulan yang sudah selesai. Kami juga tidak mau bercapek-capek. Tentunya kami sudah meninggal, tidak akan hidup lagi. Begitu, Mbak. Tapi kami paham. Izin sebentar, Mbak. Kami paham betul bahwa Komisi 3 ini anggota DPR, wakil rakyat. Nah, kami juga kan diwakili oleh mereka juga. Kami berharap sebenarnya itu yang kami harapkan. Nah. Baik, baik Pak Misnan. Mas Heri, sebetulnya apa yang disepakati di Komisi 3, apakah itu betul bisa menjadi keputusan yang mengikat, harus dipatuhi baik itu oleh pihak Polres Sleman maupun oleh Kejari Sleman? Iya, kalau kita memaknai perluasan dari upaya untuk mencari jalan keluar, Komisi 3 selaku anggota DPR ini kan wujud dari simbolisasi perwakilan rakyat ya, perpanjangan tangan dan suara dari rakyat juga. Nah, kalau itu yang dilakukan harusnya itu sudah bisa dimaknai bahwa ini adalah keputusan akhir yang final. Tinggal memaknainya final and binding nggak bagi para pihak gitu ya. Tapi kalau tindak lanjutnya memang tidak serta-merta, tapi kemudian ada tadi apa istilahnya investigasi yang dilakukan secara tujuan tertentu, kemudian dicopot, ini kan berarti there is something wrong di situ, Mbak Zilvia ya. Berarti ada hal yang salah. Nggak mungkin putusan akhirnya akan dikeluarkan pencopotan tadi kalau tidak ada masalah. Ini dari sisi penegak hukumnya. Nah, ini kan berarti selaras dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi 3. Saya tidak kemudian ikut berkomentar tentang mengapa tidak diberikan hak yang sama tadi ya oleh Pak Misnan dan keluarga dari sisi pelaku di perkara yang lain. Nah, ini yang menurut saya harusnya diperhatikan adalah tujuan dari bicara tentang keadilan itu tidak hanya satu, ada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk menimbulkan bagi kedua pihak tadi, baik pelaku maupun korban, ya memang kalau mau dijalankan restoratif justice tidak ketemu kemarin Mbak Zilvia, itu sudah dicoba kan, masing-masing masih dengan pendapatnya pribadi, akhirnya tidak ketemu, mediasinya nggak berjalan dengan baik. Permaafan ya, tapi tidak dituangkan dalam bentuk yang disepakati. Ini kan jadi kendala nantinya, jadi noktah merah juga ketika dijalankan. Nah, ketika akhirnya pilihannya adalah demi hukum, seakan-akan nanti dianggap jadi intervensi legislatif. Apa bisa kemudian cross ke arah wilayah hukum tadi? Tapi kalau kita tadi beranggapan bahwa sekali lagi di prolog awal saya sudah sampaikan ini adalah suara dari masyarakat juga, karena yang akan diganggu ini kepentingan umum juga,
Karena kalau ini tidak disikapi, setiap tindak pidana itu harus ada titiknya, Mbak Sylvia. Oke, Mungkin harus ada titiknya kepastian hukum ya, adalah Mas Heri. Jadi apa dong tindak lanjut Kepastian yang harus hukum. dilakukan? Apakah harus mengacu pada kesepakatan yang sudah dicapai di Komisi 3 atau bagaimana dari pihak Polresnya atau dari Kejari Slemannya? Menurut saya rekomendasi dari Komisi 3 itu kalau sudah diamini di ruang sidang harusnya selesai di situ. Tinggal pelaksanaannya saja, tinggal eksekusinya saja, Mbak Sylvia. Tapi apakah kemudian itu ditawar, kemudian diundur-undur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau hanya melihat dari fakta materialnya, hasil dari rapat kemarin kan sudah clean and clear. Ya, sudah disampaikan kok dengan dalilnya. Bahkan yang memberikan komentar ini juga bisa dikatakan ahli hukum yang mantan praktisi juga. Ada yang mantan jaksa, ada mantan polisi dengan jabatan yang juga cukup mentereng. Berarti kan mereka paham juga posisi di Kalau bawah. begitu, Ini kan, Mas Heri, secara teknis untuk bisa menghentikan, secara teknis ya, untuk bisa menghentikan penyidikan ini, apakah dari Kejarinya yang harus mengembalikan berkas ke pihak Polres Sleman, atau dari Kejarinya yang bisa menghentikan, menerbitkan surat penghentian penuntutan? Ya, kalau ini sudah di level di tahap kedua, dalam artian sudah melewati tahap penyidikan, ya dihentikan di level itu saja. Nggak perlu dikembalikan lagi berkasnya. Karena memang sudah ada keputusan akhirnya, tinggal ini kan bagaimana mentaati kesepakatan saja, Mbak Sylvia. Memang aturan hukum itu nggak rigid banget, tapi tetap harus ini kemudian dipahami, gitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih atas pandangan hukumnya Mas Heri dan juga Pak Misnan. Terima kasih sudah berbagi waktunya di Prime Time News hari ini.